turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Nanti akan kita pelajari makin mendalam. Dalam buku Wahyu pasal 10, ada 17 adegan peristiwa yang akan kita pelajari. Mari fokus kita lihat di screen dan juga sambil kita pegang Alkitab kita lihat apa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, Yohanes melihat malaikat lain yang kuat turun dari surga. Itu yang pertama adegannya. Yang kedua, berselubungkan awan pelangi di atas kepalanya. Jadi malaikat itu berselubungkan awan. Kemudian ada pelangi di atas kepalanya. Yang ketiga, Yohanes melihat mukanya seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Yang keempat, adegan yang keempat, di tangan malaikat itu ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kemudian Yohanes melihat malaikat itu berdiri, kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya di atas bumi. Luar biasa ini malaikat. Dan malaikat itu berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Jadi luar biasa suaranya waktu Yohanes mendengarnya. Dan sesudah malaikat itu berseru, ada 7 guru memperdengarkan suaranya. Itu dia. Kemudian kita lanjut adegan yang ke-8. Setelah ke-7 guru itu selesai berbicara, Yohanes mau menuliskan apa yang dibicarakan 7 guru itu. Itu di ayat keempat. Tetapi Yohanes mendengar suatu suara dari surga yang berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan ke-7 guru itu dan jangan engkau menuliskannya. Apa artinya? Apa maksudnya? Apa yang dimeteraikan Yohanes? Nanti akan kita dengarkan. Yang ke-10, adegan yang ke-10. Malaikat yang dilihat Yohanes itu yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu mengangkat tangan kanannya ke atas. Jadi sambil berdiri, Yohanes melihat tangan kanannya ke atas langit. Itu ayat yang ke-5. Adegan yang 11. Malaikat yang kuat itu bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan langit dan segala isinya, menciptakan bumi dan segala isinya, menciptakan laut dan segala isinya. Katanya, apa katanya? Tidak akan ada lagi penundaan. Kita bertanya, penundaan apa? Kita lihat adegan berikutnya. 12. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala yang ke-7 dibunyikan, maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan Bapa di surga, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Itu ayat yang ke-7. Adegan ke-13. Dan suara yang Yohanes dengar dari langit itu berkata kepada Yohanes, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang kuat itu, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Suara tadi berkata kepada Yohanes, pergi, ambil gulungan kitab itu. Kemudian adegan 14. Yohanes pergi kepada malaikat itu dan memintanya supaya malaikat itu memberikan gulungan kitab itu kepada Yohanes. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, ambillah dan makanlah dia. Gulungan kitab ini akan membuat perut Yohanes terasa pahit, tetapi di dalam mulut Yohanes akan terasa manis seperti madu. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Kita lanjutkan adegan berikut. Yang 15. Yohanes mengambil kitab itu dari tangan malaikat yang kuat itu dan memakannya. Itu ayat yang ke-10. Adegan ke-16. Di dalam mulut Yohanes terasa manis gulungan kitab itu, seperti madu, tetapi di perutnya terasa pahit. Apa maksudnya ini? Adegan ke-17 yang terakhir. Malaikat yang kuat itu berkata kepada Yohanes, Yohanes harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa
kaum, bahasa, dan raja. Apa maksudnya? Itu ayat 11. Mari kita dengarkan penjelasannya. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Silakan, Bro. Baik, terima kasih untuk Bang Demson Manik yang sudah memberikan rangkaian peristiwa di Wahyu pasal 10 ini, item by item, yang ternyata kalau dibuat daftar seperti itu, ada berapa tadi? Ada 17. Baik, terima kasih. Saya akan share Alkitab supaya kita bisa melihat lebih jauh tentang makna dari penglihatan ini. Baik, sudah terlihat ya di layar. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang mempermudah kita memahaminya dari yang sangat simpel. Nah, pertanyaan pertama begini. Berdasarkan Wahyu 10 ayat 1, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Nah, apa perbedaan? Ya, apa perbedaan malaikat yang benar dengan malaikat yang jatuh atau yang jahat? Ya, sama-sama berasal dari sorga dan sama-sama berada di bumi, tetapi prosesnya berbeda. Nah, apa perbedaan proses itu? Apa perbedaannya? Malaikat yang jatuh, yang jahat, dibuang oleh Tuhan. Malaikat yang baik, Tuhan utus. Mungkin begitu, Bro. Terima kasih. Memang mirip-mirip seperti itu. Tetapi secara teks Alkitabnya kita lihat begini kata kuncinya. Malaikat benar, ya, dia akan disebut turun dari sorga karena dia berupa utusan. Begitu maksudnya. Jadi yang diutus itu, yang datang dari sorga, dia itu turun, ya kan? Turun dari sorga. Kalau saya lihat versi King James, come down from heaven. Tetapi malaikat jahat, mari kita lihat di Wahyu 9 ayat 1. Kalau tadi kan yang benar itu Wahyu 10 ayat 1, malaikat jahat Wahyu 9 ayat 1. Yaitu apa? Di sini disebutkan jatuh dari langit. Dalam bahasa Inggris saya cek dia fall from, bukan from sky, from heaven. Ya, jadi dari samayim, jadi jatuh. Jadi kata kuncinya jatuh versus turun. Tapi mungkin Bapak Ibu boleh berkata begini, ini kan sebuah bintang, apa ini adalah malaikat maksudnya atau iblis? Kira-kira seperti itu. Maka kita sudah pelajari sahabat lalu, maka kalau lihat di Lukas 10 ayat 8, Lukas pasal 10, nah ini Yesus berkata, ayat 18 ya, maaf. Yesus berkata, aku melihat iblis turun seperti kilat dari langit. Jatuh. Oh, jadi bukan di layar turun. Yang Bapak Ibu lihat bukan turun, tetapi jatuh. Nah, itu yang pertama kita lihat, bahwa malaikat benar, maka dia disebut turun, tetapi malaikat jahat jatuh. Kenapa begitu?
Karena yang satu adalah diutus, tapi yang satu adalah dibuang. Baik, kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-10. Malaikat lain. Nah, kalau disebut malaikat lain, artinya bukan bagian dari malaikat yang sudah ada di dalam daftar sebelumnya. Daftar sebelumnya apa? 6 malaikat yang telah meniup sangkakala. meniup sangkakalanya, betul. Nah, ini di luar daripada itu. Jadi bukan bagian dari itu. Jadi makanya disebut malaikat lain. Oke. Kemudian disebut malaikat lain yang kuat. Turun dari surga, yang kuat. Oke. Saya pernah bertanya di kesempatan yang lalu, apa ada malaikat yang lemah? Terutama kita berbicara tentang malaikat yang tetap setia di sorga lah ya. Apa ada malaikat yang lemah? Tidak ada. Kenapa ini disebut yang kuat? Seakan-akan ada yang lemah. Apakah begitu? Tidak, seakan-akan ada yang lemah, tidak seperti itu. Nah, jadi saya coba selidiki Alkitab. Di dalam Alkitab seringkali disebut malaikat, ya sudah, malaikat saja. Malaikat yang berbicara dengan aku, paling banyak seperti itu kalimat. Malaikat yang berbicara dengan aku. Malaikat yang berbicara dengan aku. Tapi nggak ada malaikat yang kuat. Kecuali di Wahyu pasal 5. Ya, di Wahyu pasal 5 disebut ada malaikat yang gagah. Lebih kurang sama lah maknanya. Nah, yang gagah. Dan juga di Wahyu pasal 18, kalau saya tidak salah ingat, malaikat yang kuat. Ya, malaikat yang kuat. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ada satu hal yang menarik bahwa di setiap bagian dari Alkitab yang berbicara tentang malaikat, tidak ada yang punya ciri-ciri seperti ini. Tidak ada satu ciri-ciri seperti ini disebutkan di dalam Alkitab tentang malaikat. Ya, sehebat-hebatnya yang tadi saya katakan malaikat yang kuat atau malaikat yang gagah. Tapi tidak ada ciri-ciri seperti yang saya bold ini, berselubungkan awan, pelangi ada di atas kepalanya, mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Tidak ada. Maka ini menjadi satu pertanyaan penting. Siapa malaikat ini? Nah, sebelum lebih jauh, saya akan bahas dulu tentang item by itemnya ini. Berselubungkan awan. Awan itu memang ada di atas permukaan bumi kita ini ya, awan-awan. Tapi apa arti awan? Banyak kantong total kitab kasih sama itu. Apa arti awan? Nggak tahu. Bro, tolong mute dulu bro semua. Mute. Ya. Sedang ganggu. Oke. Saya coba hubungkan ayat dengan ayat, saya cari. Awan itu melambangkan apa? Langit. Oh ya, bukan. Tapi apa hubungannya? Melambangkan apa? Kemuliaan Tuhan ataukah kehadiran Tuhan? Nah, itu dia. Melambangkan kehadiran Tuhan. Awan menggelapi ya betul, supaya gelap. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan sering disebutkan datang di awan. Mari kita lihat contohnya. Ada banyak ayat Alkitabnya, tetapi kita lihat dari kitab Perjanjian Lama, contohnya adalah Keluaran 16 ayat yang ke-10. Keluaran 16 ayat yang ke-10. Dan
sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu kemudian, jadi di dalam awan ya, 19 ayat 9. 19 ayat 9 mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu di mana? Atau dalam apa? Dalam awan yang Dalam tebal. awan yang tebal. Ya. Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau. Oke. Kita lihat satu lagi. Ya, saya pikir 3 cukup lah ya sebagai contoh. Keluaran 34 ayat 5. Oke. Keluaran 34 ayat 5. Turunlah Tuhan. Dalam apa? Dalam awan. Dalam awan. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama. Nah, tadi di Wahyu pasal 10, malaikat itu datang dengan apa? Awan. Berselubungkan awan. Selubungkan awan. Oke. Jadi tidak ada pernah satu malaikat yang lain ya selain daripada yang ada di Wahyu 10 ini digambarkan datang dengan cara seperti ini. Lalu kemudian kita coba mau lihat lagi. Pelangi ada di atas kepalanya. Pelangi ada di atas kepalanya. Saya mau tanya, mohon juga respons, kapan pertama kali ada pelangi di bumi? Setelah air bah. Setelah air bah. Artinya sebelum air bah, pelangi belum pernah ada. Begitu dong? Lalu untuk apa pelangi itu ada? Sebagai tanda. Sebagai tanda. Sebagai tanda. Sebagai tanda, betul. Tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum bumi ini. Dengan laut, dengan air Dengan bah. air. Dengan air bah, ya, dengan air seperti itu ya, air bah. Tapi Tuhan masih tetap akan menghukum bumi tentunya. Karena bumi tidak bertobat. Tapi tidak dengan air bah. Dengan api. Api. Ya, dengan api. Oke. Nah, pertanyaannya. Apakah pelangi baru ada? Betul baru ada sesudah air bah? Ini pertanyaan penting. Supaya Bapak Ya, Ibu pertama. menangkap maksudnya. Pertama kali. Pertama kali begitu kan? Nah, saya pertegas dulu pertanyaannya. Apakah di sorga ada pelangi? Kira-kira itu maksud saya. Ada. Saya lebih mudah. Ada apa enggak pelangi di sorga? Ada. Enggak tahu. Tidak tahu ya? Oke. Jawabannya ada. Ada. Jawabannya ada. Nanti kita lihat ayatnya. Baru muncul pertanyaan, apakah pelangi yang ada di sorga itu ada setelah pelangi di bumi? Baru ada. Maksudnya setelah pelangi di bumi ada, barulah kemudian di sorga itu ada pelangi. Oke. Sepertinya tidak. Tidak ya. Jadi kita lihat ayatnya, kita perhatikan ini. Wahyu pasal 4, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di tahta itu. Minggu yang lalu, kita katakan, atau 2 minggu yang lalu, ada Yesus, ada Allah Bapa yang disebut yang duduk di tahta. Sorry to say, tapi tidak harus sorry sih sebetulnya, bahwa tidak pernah menunjuk kepada Yesus, tetapi selalu menunjuk kepada siapa? Bapak. Bapa. Nah, itu maksudnya. Jadi itu menjadi label
Walaupun Yesus juga berulang-ulang disebutkan, baik perkataan Yesus sendiri maupun perkataan Rasul yang lain seperti Rasul Paulus, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Begitu ya. Artinya kalau Allah Bapa duduk di tahta, ya Yesus juga duduk di tahta. Tapi perhatikan Bapak Ibu, sebutan atau label yang duduk di tahta itu atau di atas tahta, menurut konteks Alkitab, bahwa itu selalu merujuk kepada Bapa. Ya. Nah, di sini tadi di ayat 3 ini disebutkan nampaknya di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan ini dia, saya bold ya. Satu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi pelangi itu sudah lebih dahulu ada di sorga. Dan apa yang ada di sorga itu Tuhan munculkan ada di bumi setelah peristiwa air bah. Nah, pelangi ini melambangkan apa? Melambangkan apa? Jawabannya. Kehebatan. Jawabannya ada ya, ada di Yehezkiel pasal 1. Kitab Yehezkiel ayat 28. Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan apa? Gambar kemuliaan Tuhan. Gambar kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi pelangi yang ada di tahta itu yang melingkungi artinya ya seperti pelangi itu kan tidak pernah garis lurus kan, pelangi kan selalu melingkar kan. Nah, itu maksudnya melingkari, in circle katanya gitu, encircle. Jadi melingkari tahta itu, yang mana pelangi itu adalah gambar kemuliaan Tuhan. Tuh. Baik, kita kembali ke Wahyu 10. Memang selalu bermuara di Wahyu 10, tetapi kita perlu membaca ayat-ayat yang lain yang memberikan terhadap itu. Oke. Pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Muncul pertanyaan, ini benaran malaikat atau ini adalah siapa? Kristus atau siapa gitu? Apakah Kristus lah misalnya? Apakah Yesus maksudnya? Kalau bukan benaran malaikat. Ya. Sejauh ini memang ada dua versi pemahaman orang. Ada yang mengatakan ini tidak cocok sebagai malaikat dalam arti malaikat yang diciptakan itu, tetapi ini adalah gambaran dari Kristus. Itu satu pemahaman mengatakan. Kenapa punya pemahaman seperti itu? Karena ciri-ciri ini tidak pernah ada digambarkan sebagai ciri-ciri seorang malaikat. Ini cocok ciri-ciri Kristus, apalagi jika ini dibandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 13 dan 14. Oke, jadi Wahyu pasal 1 ini memang ini gambaran daripada Yesus. Wahyu pasal 1 ayat 13. Ini. Oke. Di tengah-tengah kaki dan itu ada seorang serupa anak manusia. Anak manusia tentu adalah Yesus maksudnya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah.
Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, kita kembali ke Wahyu pasal 10. Maka ciri-ciri ini lebih pas adalah ciri-ciri Yesus daripada ciri-ciri seorang malaikat biasa. Nah, itu maksudnya malaikat ciptaan. Tetapi faham yang kedua mengatakan begini. Ya betul juga, tetapi di dalam Alkitab, kitab Wahyu ini terutama ya, tidak pernah Yesus itu digambarkan sebagai apa? Malaikat. Malaikat. Tidak pernah Yesus disebutkan sebagai malaikat. Betul kan? Bahkan Yesus mengatakan, aku telah mengutus malaikatku. Nah, itu yang Yesus katakan kan? Dia tidak pernah disebut sebagai malaikat. Tapi Bapak Ibu, di kitab Maleaki, kitab terakhir dari Perjanjian Baru, bahwa ada satu, dan sejauh ini, Perjanjian lama. oh iya Perjanjian Lama ya Maleaki. Terima kasih Ibu koreksinya. Di kitab Maleaki sejauh ini hanya satu kali itu saya menemukan bahwa Yesus itu, tentu waktu itu belum Yesus, disebut sebagai apa? Malaikat. Anak domba. Bukan, malaikat maksudnya, betul, malaikat. Yang disebut sebagai malaikat apa? Mikael. Mikael. Malaikat perjanjian. Nah, itu. Ya. Jadi itu ada di kitab Maleaki. Buka bro ayatnya bro. Ya ini nih, saya lagi buka nih. Oke. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Yesus maksudnya di sini, Yesus itu adalah malaikat perjanjian. Kalau ada pertanyaan, loh bukankah malaikat ciptaan? Betul, malaikat itu adalah ciptaan. Tetapi arti malaikat bukan ciptaan, arti malaikat bukan ciptaan. Malaikat adalah artinya yang diutus. Itu arti malaikat. Makanya di dalam bahasa Batak, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang bukan dari daerah Batak, di dalam bahasa Batak, malaikat, ada yang bisa memberikan respons, disebutkan apa malaikat dalam bahasa Batak? Suruh-suruan. Kalau diterjemahkan, apa artinya itu ke dalam bahasa Indonesia? Utusan. Yang diutus, utusan. Nah, itulah artinya malaikat. Jadi kalau kita kembali ke Wahyu pasal 10, maka dia disebut malaikat oleh karena dia adalah berperan sebagai seseorang yang diutus dari sorga. Nah, apakah dia adalah Kristus ataukah dia adalah memang malaikat yang dalam arti ciptaan? Mari kita merenung dan kita belajar, dan mohon maaf, saya pun tidak berani memberikan satu kepastian dalam hal itu. Tetapi apa yang tadi saya katakan itu merupakan pelajaran untuk kita. Jadi apakah ini adalah, dan nanti mungkin akan di penjelasan berikut akan ada lagi yang menguatkan apakah itu Kristus ataukah malaikat. Oke, kita lanjut dulu ke yang berikutnya ya. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka apa termetrai? Terbuka. Terbuka. Nah, ada satu pertanyaan. Di dalam Alkitab, Wahyu, apakah Alkitabnya termetrai atau terbuka? Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Termetrai. Meterai. Termetrai, dan tak ada seorang pun yang bisa membuka kecuali siapa? Yesus. Anak domba. Kecuali Anak domba Allah. anak domba itu. Tetapi waktu itu kata yang digunakan
Bukan itu, walaupun dia anak domba, betul. Kecuali Yesus. bukan. Oke, mari lihat Wahyu pasal 5. Kecuali apa? Maaf. Jenis binatang juga. Oke, Malaikat yang gagah. bukan. Itu bukan jenis binatang. Yang ini. Oh, singa Apa, dari ayo? suku Yehuda. Itu dia. Singa. Dari Ini suku nih. Yehuda. Ini. Ya, oke ya. Maaf ya. Singa dari suku Yehuda. Dan ini adalah siapa? Yesus Kristus. Yesus. Oke. Kitabnya termeterai. Tetapi singa dari suku Yehuda dapat membuka meterainya dan hanya dia satu-satunya yang dapat membukanya. Oke. Lalu kemudian pertanyaannya begini. Apakah gulungan kitab yang di Wahyu 10 adalah gulungan kitab yang terdapat di Wahyu pasal 5? Ini saya bold, gulungan kitab. Apakah iya? Gulungan kitab yang sama. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh ditebak. Tidak apa-apa kalau tebakan kita, entah kita mengatakan sama atau tidak. Hanya dua kemungkinan itu. Gulungan kitab yang sama atau gulungan kitab yang berbeda. Bagaimana? Silahkan ditebak. Berbeda sepertinya. Kalau menurut Ibu Femi, gulungan kitab yang sama kah? Atau gulungan kitab yang berbeda? Ada banyak gulungan kitab. Ya, beberapa kali disebut, betul. Nah, namun apakah gulungan kitab yang di Wahyu 10 adalah sama dengan gulungan kitab yang di Wahyu pasal 5? Itu. Oke. Sama. Sepertinya gulungan kitabnya sama, cuman di Ya. Wahyu pasal 5 masih termeterai, di Wahyu pasal 10 sudah terbuka. Oke, terima kasih. Semua itu masuk akal. Misalnya kalau itu yang sama. Tapi mari kita lihat begini. Bisa juga berbeda. Ya, bisa berbeda, bisa sama ya. Oke. Gulungan kitab di pasal 5 termeterai, tetapi akan dibuka oleh Yesus. Apakah sudah dibuka apa belum? Kan itu menjadi pertanyaan. Belum. Di pasal 10 sudah dibuka. Pada peristiwa Wahyu 6, Belum. Wahyu 6 sudah dibuka. Betul. Ya kan? Nah, di Oh, Wahyu iya. pasal 6 sudah Iya. dibuka. Oke. Sampai ke Wahyu pasal 8, meterai yang ke-7. Kan itu, kan meterai itu dibuka meterai. Oh ya, saya sedikit terangkan tentang meterai ini. Jadi, barangkali kita berpikir bahwa gulungan kitab itu ya adalah satu gulungan, meterainya langsung 7. Di situ terlihat, gitu loh maksudnya kan, 7. Ternyata bukan begitu sebetulnya. Yang lebih tepat. Jadi, betul meterainya 7, tapi meterainya itu tidak 7 sekaligus. Di situ, jadi dia ibarat gulungan kitab yang disebut istilah perkamen. Jadi, yang pertama dibuka meterainya, hanya ada satu meterai yang ada di situ. Sesudah itu dibuka, terlihat apa yang terjadi, ya, dan isinya juga tentu jadi bisa kebaca. Dan sesudah itu barulah muncul, barulah meterai yang kedua baru bisa terlihat, gitu loh maksudnya. Nah, meterai yang kedua dibuka, sebahagian isinya sudah terbuka. Meterai yang ketiga barulah ditemukan lagi. Jadi ibaratnya susah saya menggambarkan, membentuk dengan alat peragaan yang tidak ada. Jadi ibaratnya ibarat lembaran lah, nggak usah gulungan dulu ya supaya mengerti. Jadi ada 7 lembar, 7 halaman. Jadi bukan 7 meterai yang langsung memeteraikan ke-7 halamannya, jadi satu paket, tetapi masing-masing halaman dimeteraikan oleh satu meterai, gitu loh maksudnya. Jadi halaman pertama buka. Nah, kan halaman pertama ada meterainya 1. Gitu loh. Jadi meterai pertama hanya untuk halaman 1. Begitu dibuka halaman 1, meterai yang lain belum terbuka karena belum tiba ke halaman kedua. Nah, kemudian tiba di halaman kedua, meterainya dibuka, terlihat isinya, barulah
terlihat meterai yang ketiga dan dibuka lagi. Begitulah sampai 7 meterai. Sebetulnya seperti itu. Itu tambahan. Kita sudah belajar yang lalu, cuman tidak diterangkan seperti itu oleh narasumber sebelumnya. Oke. Seperti itu. Dan tentang Jadi kitab tiap-tiap itu, gulungan ada meterai. betul. Jadi dia satu gulungan besar yang di dalamnya terdapat sub-subnya, kira-kira Meterai. begitulah maksudnya. Itu Amin. maksudnya tadi ya. Jadi meterai satu selesai itu dibuka lagi. Memang begitu ininya, berurutannya kan seperti itu. Oke, jadi total meterainya 7, total sub gulungannya juga 7. Ah, gitu loh maksudnya. Oke. Nah, tapi jangan lupa bahwa gulungan kitab di Wahyu 5 tertulis di bagian mana dan mana. Bagian luar dan dalam. Ya, sisi dalamnya dan sisi luarnya. Oke. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oleh karena itu adalah rahasia Allah tentang umatnya. Itu sih sebetulnya meterai itu. Rahasia Allah tentang umatnya. Dan sisi dalam itu artinya adalah bagian sisi yang hanya diketahui oleh Bapak, oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Tuhan Sang Creator dan juga yang punya pengalamannya. Kira-kira begitu. Namun sisi luar terbuka kepada semua orang. Walaupun belum bisa dibuka kalau meterainya belum dilepas. Kira-kira begitu maksudnya ya. Oke. Itu sebetulnya. Makanya ada sisi luar dan sisi dalam. Pertanyaan. Apakah gulungan kitab di Wahyu pasal 10 adalah kitab yang terbuka, maksudnya yang tertulis atau yang disurati? Ada sisi luar, ada sisi dalam? Tidak ada. Tidak ada. Ya, memang tidak. Lalu kemudian, kalau lihat Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 5, ayat 7. Tapi sebelum ayat 7, saya buat lagi pertanyaannya. Siapa yang memegang gulungan kitab itu? Yang di Wahyu pasal 5. Bapak. Bapak, betul. Ya, yang di ayat sini ya. Oke. Jadi gulungan kitab ini ya yang ditulis sebelah luar dan dalam. Di tangan siapa? Di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta. Jadi di tangan kanan Bapa. Lalu kitab itu barulah di ayat 7 disebutkan anak domba itu, yaitu Yesus maksudnya, menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta, dari tangan Bapa. Oke, gitu. Nah, di Wahyu pasal 10, dari mana sumber kitabnya? Di Wahyu pasal 10. Tidak ada. Tidak disebutkan dari mana. Nggak ada disebutkan. Entah, ya kan? Yang pasti dia sudah ada di bumi dan memegang kitab yang terbuka. Dari mana dia mendapatkan tidak disebutkan. Nah, dan juga di Wahyu pasal 10 tidak ada muncul, ya, di Wahyu pasal 10 tidak ada muncul Yesus di situ. Oke, kita balik ke Wahyu pasal 10. Tidak ada muncul Yesus di sini. Ya kan? Boleh dibaca dengan teliti. Tadi kalau ingat 17 item itu tidak ada. Maka kemungkinannya adalah inilah Yesus itu, yang malaikat yang berselubungkan awan ini. Yang di atas kepalanya ada pelangi. Kemungkinan. Kan begitu kan? Oke. Nah, kita lanjut dulu sedikit lagi. Gulungan kitab yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Nanti saya akan kembali lagi. Jadi kalau begitu gulungan kitab ini yang mana? Kalau maksudnya ya. Nah, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kalau ini arti harafiah, jadi kita figuratifkan, ya, kita contohkan ya. Ibaratnya bagaimana kaki kirinya di atas bumi dan kaki kanan di atas laut, berarti ini makhluk yang sangat apa? Besar. Yang sangat besar. Begitu. Oleh karena di laut dan di bumi besar sekali logikanya. Oke.
Tetapi apa artinya itu? Artinya begini, bumi ini, the globe, ya, bumi ini, kan kalau bahasa Inggrisnya ini on the sea and on the earth, kan begitu. Earth itu diartikan bumi kan biasanya, kan ini kan bumi. Tapi earth maksudnya sebetulnya adalah tanah. Jadi harusnya Tanah kering. bahasa ininya di atas laut, ya kaki kanannya, dan di atas kirinya di atas darat. Ya. Kan begitu kan? Itu sih sebetulnya. Oke, di atas darat. Oke. Jadi globe itu maksudnya kan globe ya, bumi juga kan arti globe. Nah, globe itulah yang terdiri dari laut dan darat. Jadi ini kaki kirinya di laut dan darat. Artinya apa itu? Artinya seluruh bagian bumi ini dia injak. Artinya isi dari kitab itu berlaku untuk seluruh bumi. Itu loh maksudnya di sini. Jadi tidak hanya untuk bagian tertentu, tapi untuk seluruh bumi. Dan ini adalah Injil yang harus diberitakan, yang hubungannya adalah Wahyu 14 sebetulnya, ya. Jadi ada hubungannya dengan Wahyu 14 nantinya, bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan kepada seluruh, dan itu juga nanti akan terdapat di bagian akhir yang di sini, yang terakhir ini, yang harus bernubuat kepada mana? Banyak bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja. Itu di laut. Ya. Jadi artinya bahwa kitab itu berlaku untuk semua, seluruh manusia. seluruh bumi. Itu artinya itu. Oke. Lalu kemudian berseru dengan suara nyaring yang sama seperti singa yang mengaum. Oke. Kalau disebut singa yang mengaum, Bapak Ibu langsung ingat apa? Setan. Seperti Betul iblis. sekali. 1 Petrus 5 ayat 7. 8 ya, ayat 7 dan 8 ya. Bahwa musuhmu. Oke, mari kita buka. Perjanjian baru. 1 Petrus, oh ya, perjanjian baru. Oke, 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 8 ya. Serahkanlah segala kekotoranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum. Jadi Bapak Ibu, tadi ini saya ingat Bapak si jabat pernah bertanya di beberapa waktu yang lalu ya. Saya tidak ingat persis kapan itu, tapi pernah lah Bapak si jabat. Tadi saya lihat ada Bapak si jabat ya. Ada Pak si jabat. Nah, tapi yang dia tanyakan sebetulnya waktu itu adalah tentang bintang timur. Masih ingat Pak si jabat ya, bintang timur. Jadi iblis bintang timur di dalam kitab Yesaya. Tapi Yesus juga adalah bintang timur di dalam Wahyu pasal 22. Pasal 22. Ya, pasal 22 ayat 16 itu. Ya. Lalu iblis juga disamakan seperti singa yang mengaum-aum. Tapi tadi kita sudah baca ayatnya bahwa Yesus itu di dalam Wahyu pasal 5 disebutkan singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Nah, kalau disebutkan singa dari suku Yehuda, coba kita lihat di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian 49, kalau saya tidak salah di ayat 9, tentang Yehuda. Nah, ini dia. Yesus kan dari antara 12 suku, dia keturunan Yehuda toh. Yesus kan bukan keturunan. Jadi kadang-kadang orang mungkin berpikir, wah Yesus itu keturunan Musa lah itu, kira-kira begitu. Tidak. Musa itu keturunan Lewi. Tapi Yesus dari keturunan Yehuda. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Nah, jadi kita melihat di sini bahwa gambaran seperti singa yang mengaum ini bukan gambaran yang satunya yang adalah si iblis, tetapi yang adalah Yesus. Balik ke Wahyu pasal 10. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Nah, abang saya bilang beberapa waktu yang lalu, 7 di dalam kitab Wahyu ada 7 kelompok 7.
Ya, ada 7 kelompok 7. 7 malaikat. Karena 7 sangkakala, 7 bintang, 7 bintang, 7 7 kaki Hari dia, meterai. ketujuh. 7 kaki Hari dia. ketujuh. Ya, salah satunya adalah ada tadi 7 7 guru. malapetaka ya, 7 guru yang tidak muncul di berbagai tempat, berbagai ayat, tapi di sini dia muncul. Namun guru ini tidak pernah dijelaskan di sini di kitab ini, dan justru ketika Yohanes ingin menuliskan apa yang diucapkan oleh guru ini, justru dikatakan meteraikan yang di ayat 4 ini. Meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Jangan engkau menuliskannya. Nah, karena tidak dituliskan, maka kita tidak boleh berspekulasi apa yang dituliskan ini. Itu loh. Kita tidak tahu. Nah, tetapi 7 guru. Guru itu melembagakan apa sebetulnya di sini? Guru itu kan alam itu. Jadi reaksi. Tetapi sebetulnya guru dan guntur sama ya. Suara Tuhan disebut suara yang mengguntur. Bapak Ibu periksa Alkitab. Sejauh ini yang saya coba cari, hanya suara Tuhan yang disebut suara mengguntur. Dan ada 7 pula itu ininya nanti. Oke, kita coba cek di Mazmur pasal 29. Markus mana ya? Mazmur pasal 29 ayat 4. Ayat 4, tetapi dimulai dari ayat 3 yang mengatakan suara Tuhan yang mengguntur. Ya. Nah, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Nah, kita hitung dari sini. Ada berapa? 1. Yang ini, suara Tuhan penuh kekuatan. Yang kedua, suara Tuhan penuh semarak. Yang ketiga, suara Tuhan mematahkan Pohon aras. Bahkan pohon aras di Libanon katanya. Jadi ini satu sih sebetulnya ya. Pohon aras yang membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Siron seperti anak benteng. Oke, baru 3. Yang keempat, suara Tuhan apalagi? Menyemburkan nyala api. Menyemburkan nyala api. Oke. Ayat 8, suara Tuhan membuat apa? Padang gurun gemetar. Padang gurun gemetar. Yaitu Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Baru 5 ya. Yang ke-6. Apa ini disebutkan? Membuat beranak rusa betina. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan yang ke-7 apa? Hutan gundul. Hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Jadi ada 7 suara Tuhan yang mengguntur. Nah, kita kembali lagi ke Wahyu pasal 10. Jadi 7 guntur. Ini sebetulnya adalah reaksi daripada suara yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Ya. Lalu kemudian di ayat 5. Tadi kan suruh meteraikan. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Kenapa bukan tangan kanan dan tangan kiri? Karena satu tangan memegang kitab yang terbuka. Oke, ya, satu tangan sedang memegang kitab, makanya hanya tangan kanan yang diangkat seperti ini. Apa betul sampai sejauh ini malaikat ini masih memegang kitab itu? Masih. Jawabannya masih ada di ayat yang berikut nantinya. Oke. Lalu perhatikan ini. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Oke. Siapa yang disebutkan Dia yang hidup selama-lamanya? Bapa.
Yesus juga hidup selama-lamanya nanti. Kita juga akan hidup selama-lamanya nanti di dunia kekekalan. Tapi kembali, label dia yang hidup selama-lamanya. Ini adalah label yang diberikan untuk Bapa, bukan anak. Kenapa? Karena anak sudah pernah tersembelih. Itu jawabannya. Ya kan? Seperti domba yang sudah disembelih. Jadi ini adalah, nah maksud saya begini. Di dalam Alkitab dikatakan jangan engkau bersumpah. Tapi kok ini bersumpah? Hanya Allah yang diperbolehkan bersumpah. Dan Allah bersumpah demi siapa? Demi dia. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Tapi kita manusia tidak pernah diperkenankan bersumpah. Jangan engkau bersumpah. Kan begitu kan? Jadi hanya Allah yang dinyatakan bersumpah demi dirinya sendiri. Tentu antara Bapa dan Anak, mereka adalah sama-sama Allah yang equal. Seperti itu. Maka dia bersumpah ini, memang ini akan lebih tepat apabila ia ini adalah malaikat yang disebut di sini adalah Kristus tentunya. Tapi tetap kepada kita. Jadi Bapak Ibu, boleh jadi kita sementara ini berbeda pemahaman, tidak ada masalah tentang itu. Karena kita memang sedang proses pendalaman tentunya. Oke. Dan kalau ada perbedaan pemahaman, nanti mari kita share supaya kita semakin apa? Semakin dalam memahami. Oke. Jadi melihat dari ini, sepertinya dia malaikat ini bukan malaikat biasa. Tetapi dia adalah Sang Kristus itu. Yang pada konteks ini digambarkan sebagai malaikat. Karena dia turun ke bumi sebagai utusan. Kira-kira seperti itu. Oke. Tapi apa yang dikatakannya? Tidak akan ada penundaan lagi. Nah, tadi ini dipertanyakan. Apa artinya? Seringkali orang Advent memahaminya begini. Katanya ini diambil dari bahasa Inggrisnya, there will be time no more. Gitu kan, katanya dari bahasa Inggrisnya seperti itu. Yang diartikan bahwa tidak ada lagi nubuatan sesudah 2300 petang dan pagi. Seringkali dimaknai seperti itu. Kita bisa terima itu. Tetapi kita juga harus bisa menerima begini. Apa iya tidak ada nubuatan sesudah 2300 petang dan pagi? Sesudah 2300 tahun yang berakhir 1844, apa tidak ada nubuatan? Banyak lagi nubuatan tentunya kan? Masih banyak nubuatan yang belum terjadi dan digenapi. Kan? Kita harus akui itu. Namun maksudnya adalah tidak ada lagi nubuatan yang ditetapkan kapan waktunya mulai berdasarkan apa, itu loh maksudnya. Nah, contohnya kan 538 sampai 1798 1260 hari kan ada itu nubuatannya, yaitu kekuasaan binatang itu. Kalau 2300 kan sejak Yerusalem dibangun kembali. Jadi ada time frame-nya jelas. Jadi sesudah itu tidak ada lagi yang kita bisa hitung. Itu sih sebetulnya. Harusnya begitu memang. Tidak ada lagi yang kita bisa hitung yang dinyatakan di dalam Alkitab ini. Kapan dia akan terjadi. Jadi jangan memutuskan, ya, jangan memutuskan bahwa ini akan terjadi tahun sekian. Itu sebetulnya lebih tepat, itulah maksudnya. Oke. Tetapi disebutkan di ayat 7 ini, pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, ya, pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, artinya ketika sangkakala yang ketujuh nanti ditiup. Yang mana artinya di peristiwa Wahyu 10 ini, sangkakala yang ketujuh belum ditiup, tapi sangkakala yang keenam sudah ditiup. Ya kan? Kemarin kita sudah ditiup. Namun sebelum sangkakala ketujuh, maka terjadilah selingan ini. Yang kalau kita memahami mestinya bahwa ini adalah bagian dari sangkakala ke-6. Itu loh maksudnya. Tidak mungkin dia menjadi sangkakala yang ketiga. Sebagai contoh kan. Jadi bagian sangkakala 6. Karena sangkakala ke-6 ini bisa jadi memang panjang waktunya. Jadi dia termasuk bagian dari, sama seperti pada waktu di Wahyu pasal 6 ada 6 meterai dibuka. Sebelum meterai ke-7 dibuka, ada selingan di Wahyu pasal 7, yaitu proses pemeteraian. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang disebutkan di sini, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Artinya sampai sangkakala ke-6 belum genap rahasia itu. Tetapi nanti di sangkakala yang ke-7 genaplah rahasia itu. Dan apa rahasia itu?
Itulah yang saya katakan sebetulnya sangkakala yang ketujuh. Itu adalah paralel dengan Petra yang ketujuhnya. Di zaman jemaat yang ketujuh, Yesus datang. Karena di sangkakala yang ketujuh disebutkan bahwa Yesus telah mendirikan kerajaannya. Itu sebetulnya. Oke. Lalu kemudian, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, kalau disebutkan di sini kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, maka kita harus melihat minimal satu nabi di perjanjian lama. Itu loh maksudnya. Kan? Imam. Apa yang diberikan pada waktu Imam itu? besar. Oke, terima kasih imam besar. Yaitu. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu kitab yang disebut dimeteraikan. Kitab apa itu? Kitab apa yang dari kitab perjanjian lama disebut dimeteraikan? Di buku Daniel. Kitab Daniel. Tidak semua kitab Danielnya, tetapi hanya bagian dari nubuatan yang panjang yang berlaku di akhir zaman. Meteraikanlah itu karena ini mengenai akhir zaman. Oke. Dan kitab itulah, ini menurut saya, pendalaman saya nih, mohon maaf Bapak Ibu, kitab itulah yang sedang dipegang yang sudah terbuka itu. Kira-kira itu loh maksudnya sebetulnya. Jadi bukan gulungan kitab yang di Wahyu pasal 5 tadi. Itu. Karena isinya beda. Gulungan kitab yang di Wahyu pasal 5 itu bukan tentang firman Tuhan yang kita bisa baca ini. Kita bisa baca Kejadian, Keluaran, Imamat, itu maksudnya firman Tuhan. Tetapi kitab yang dipegang oleh malaikat Wahyu 10, kitab yang terbuka ini, yang tadinya tertutup sekarang dia sudah terbuka, dan itulah yang harus apa? Diberitakan kepada seluruh bangsa, Injil kekal. Namun karena disebutkan di sini rahasia itu genap para nabi, maka digenapilah satu nubuatan yang dahulu sudah diberikan di zaman perjanjian lama, tetapi oleh Tuhan disuruh dimeteraikan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku. Nah, jadi suara yang ini dari langit, bukan dari bumi itu, dari malaikatnya. Katanya begini, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa kenapa hanya satu tangan yang diangkat ke langit, bukan dua-duanya. Karena satu sedang memegang kitab, yang satu saja yang diangkat. Karena terbukti di ayat 8 ini, bahwa malaikat itu yang mengangkat tangan kanannya itu, masih tetap memegang gulungan kitab itu. Ya, gulungan yang kitab. Lalu, apa disebutkan perintah tentang itu? Nah, mulai dari ayat 8 ini dan 9 ini sudah menjadi peran Yohanes. Oke. Lalu aku pergi, Yohanes katakan, aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, kata malaikat itu, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Oke. Lalu kemudian dia ambil kitab itu dari tangan malaikat itu oleh Yohanes, lalu dia memakannya. Apa yang dikatakan oleh Yohanes, kesaksian dia, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Pertanyaan. Di perjanjian lama, ini adanya di perjanjian lama. Nabi siapa? Siapa nama nabi itu maksudnya? Siapa nabi yang oleh Tuhan disuruh memakan kitab? Tadinya harusnya saya tanya, apakah pernah ada nabi selain daripada peristiwa ini disuruh memakan kitab? Harusnya itu pertanyaan pertama. Jawabannya pernah. Lalu barulah pertanyaan berikut ini. Siapa nabi yang pernah disuruh oleh Tuhan memakan kitab? Yeremia. Yehezkiel atau Jeremia ya? Jeremia. Jeremia ya. Boleh. Ya nggak apa-apa. Saya Bapak Ibu jujur saya senang
kalau direspons, masalah benar atau salah nanti urusan kedua. Dan yang saya mau katakan, kalau jawaban Bapak atau Ibu itu benar, ternyata benar gitu maksudnya, semakin tajam itu Bapak Ibu ingat. Tapi kalau jawabannya salah, akan menjadi mudah untuk selanjutnya diingat. Oh ternyata ini ya, itu rahasianya. Ya. Jadi saya bukan menguji ya, bukan itu tujuannya. Tapi semata-mata supaya makin merasap. Oke, jawaban yang benar adalah Yehezkiel. Yehezkiel yang disuruh makan kitab. Oh, Yehezkiel. Ya, apakah kitab yang dimakan itu manis seperti ini? Jadi artinya untuk mengerti ini kita perlu meminjam kitab Yehezkiel, meminjam pelajaran dari Yehezkiel. Oke, Yehezkiel mana nih? Yehezkiel. Yehezkiel pasal 3. Ya. Yehezkiel pasal 3. Ini satu cerita yang panjang, tapi kita lompat-lompat sajalah sesuai dengan ketentuannya ya. Lalu firman-Nya kepadaku. Nah, ini firman Tuhan maksudnya. Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Oke. Apakah dia memakannya? Ya, jawabannya di sini, masih di ayat yang sama. Lalu aku memakannya. Dan rasanya bagaimana? Manis. Manis seperti madu dalam mulutku. Sama dengan yang di Wahyu? Sama. Sama. Tapi apakah ini pahit? Pahit Di ayat perutku. 14. Di ayat 14. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati panas, dengan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Kenapa jadi pahit? Jawabannya, karena firman yang diberitakan oleh Yehezkiel ditolak oleh bangsa itu. Israel. Manis di sini artinya adalah saat dibicarakan, saat dipaparkan, enak kedengarannya. Tetapi sesudah tiba harinya sesuai dengan yang dijanjikan di dalam firman itu, maka pahit. Nah, jadi kita kembali dulu ke Wahyu pasal 10 ini. Wahyu pasal 10. Jadi, di sini dia disebutkan manis di mulut, pahit di mulut. Kenapa? Pada waktu itu, ada satu pekabaran yang dikumandangkan dan disambut oleh banyak orang bahwa Yesus akan datang. Oleh karena kitab yang tertutup atau yang dimeteraikan mulai dipelajari dan akhirnya dia pahami bahwa sesudah 2300 petang dan pagi berlalu maka Yesus akan datang. Inilah satu pekabaran yang sungguh manis. Tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada satu pekabaran yang lebih manis daripada pekabaran Yesus akan datang kedua kali. Itulah pekabaran yang paling manis. Dan itulah janji yang paling besar daripada Tuhan. Tetapi pada waktu itu tidak datang apa yang disampaikan itu. Yesus tidak datang. Maka itulah yang disebutkan pahit di perut. Kekecewaan besar terjadi. Izinkan saya ambil sedikit waktu lagi memberikan satu gambaran. Mengapa? Ya, mengapa 1844 22 Oktober itu disebut sebagai hari kekecewaan besar? Kenapa? Bagaimana gambarannya? Katanya, karena kita tidak hidup pada zaman itu toh, orang sudah tidak pedulikan lagi harta duniawinya. Ya kalau mungkin ada yang jual dia jual, tetapi kalau itu dijual kepada saya dan saya sama-sama dengan orang yang menunggu itu, saya juga tidak mau membeli lagi. Untuk apa saya beli? Logikanya begitu kan? Anggap saya punya uang. Tidak laku itu dijual. Jadi udahlah biarkan saja, tidak masalah. Begitu. Karena Yesus mau datang, tapi Yesus tidak datang. Begini satu ceritanya. Pada masa itu menjelang harinya mungkin sudah di bulan yang sama atau lebih kurang 1-2 bulan sebelum itu. Ya, saya tidak tahu persis tanggalnya. Ada seorang pendeta yang membaptiskan
ratusan orang karena percaya janji Yesus mau datang ini. Tetapi kebetulan pendeta ini seorang pendeta yang mempunyai gangguan kesehatan, pneumonia. Apa itu pneumonia? Paru-paru ya. Oke. Pernafasan paru-paru. Dan ketika dia terlalu lama di dalam air, maka pneumonianya ini semakin bermasalah dan meninggallah pendeta ini. Memiliki seorang putri yang masih anak-anak jelang remaja, jadi belum dewasa. Pada waktu itu, sang ibu berkata, istri dari pendeta, ibu dari anak remaja putri ini, berkata, sabar, tidak apa-apa, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Papa. Nanti tanggal 22 kita akan bertemu Papa. Anak remaja ini tidak bosan-bosan bertanya setiap hari, kapan kita ketemu Papa? 2 minggu lagi kita akan ketemu Papa. Besoknya bertanya lagi, 13 hari lagi, 10 hari lagi, 7 hari lagi, 5 hari lagi, 3 hari lagi. Terakhir, besok kita akan ketemu Papa. Karena besok Yesus akan datang dan Papa akan dibangkitkan. Dan besoknya pun tiba. Tetapi Yesus tidak pernah datang. Dan papanya, sang pendeta ini, tidak pernah dibangkitkan. Minimal belum dibangkitkan. Maka betapa bagi remaja putri ini, peristiwa 22 Oktober itu adalah satu peristiwa yang sangat mengecewakan. Mungkin bagi kita yang sekarang, kita tidak bisa persis merasakan bagaimana kekecewaan itu terjadi. Kita hanya belajar sejarahnya. Tapi bagi mereka yang mengalami, maka itu adalah hari kekecewaan besar. Itulah makanya disebutkan demikian. Nah, yang terakhir, mohon maaf juga ya, sangat panjang ini memang saya terangkan. Yang terakhir disebutkan bagaimana? Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya, Yesus tidak datang seperti yang dibicarakan itu, tetapi diberikan tugas kepada umat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa ini. Wahyu 14 ayat 6. Ya, kekabaran 3 malaikat. Dan saya perlu tambahkan ini. Inilah satu momen di mana gereja Tuhan yang terakhir akhirnya muncul. The Seventh-day Adventist Church. Satu gereja yang muncul oleh karena peristiwa nubuatan. Dan ini memang harus digenapi. Jadi kita sebagai umat Tuhan, umat Advent, harus berbangga. Karena gereja kita adalah gereja yang dinubuatkan. Muncul sebagai gereja yang ketujuh atau yang terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya terlalu panjang membicarakan ini tadi. Karena memang saya maksudnya supaya kita betul-betul bisa memahami makna Wahyu 10 ini. Walaupun dalam keterbatasan kita ya tentunya. Baik, demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada abang saya Demson Daniel Manik Raja. Silakan. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya harus berseru, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Betul. Kita harus berseru memuji Tuhan. Kita mengetahui kebenaran ini. Dan mari kita semakin setia. Semakin setia. Semakin dekat kepada Tuhan. Menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktunya kita untuk diskusi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, tulis di chat room. Boleh bertanya sedikit. Siapa ini? Ibu Grace Pangilatan? Ya. Siapa? Ya. Ibu. Selamat sahabat, Ibu Grace. Ya. Oke, silakan Bu. Mendengar yang tadi dijabarkan, kekecewaan besar 1844 ini, memang kita tidak menyaksikan ya. Tapi saat ini ada kita dengar bahkan para hamba Tuhan
ya. Mereka melakukan country living dan mau mereka-reka tanggal berapa Yesus datang. Bagaimana dengan itu? Apakah nanti mungkin sama lagi dengan yang 1844? Oke, langsung saya jawab ya, karena adik saya tadi sudah capek. Gantian kami. Puji Tuhan. Jangankan sekarang country living, tahun 99, 1999, ada banyak orang Advent pergi ke Gunung Salak. Tinggalkan rumah di Jakarta. Mereka menebak-nebak Yesus akan datang tahun 1999. Dan mereka pelajari Alkitab dan buku Wahyu, buku Roh Nubuat Kemenangan Akhir. Mohon maaf, kalau saya sebut namanya salah satu, itu dulu sahabat saya, Bapak Walean. Dan dia mengajak saya untuk ikut ke sana. Saya katakan, saya tidak akan pergi. Karena Alkitab dan Roh Nubuat sudah mengatakan, kita tidak tahu kedatangan Yesus. Tidak. Tetapi sekarang ini sedang marak-maraknya country living. Mohon maaf, saya jelaskan. Mereka country living termasuk saya, country living kemarin 3 tahun di bawah Gunung Merbabu. Kami yang country living memang ada 2 versi. Ada yang terlalu fanatik. Ada yang terlalu fanatik, langsung mengisolasi diri. Tidak tinggal di kawasan lingkungan orang desa. Tapi seperti saya, tinggal di lingkungan desa, mengabar Injil. Tapi tidak pernah mengatakan, Yesus datang tanggal sekian, tahun sekian, tidak pernah. Kenapa? Karena Tuhan tidak berikan hak itu kepada kita. Bahkan dikatakan di Alkitab Matius, anak pun tidak tahu. Tapi nanti, nanti ada rahasianya. Di buku Roh Nubuat Kemenangan Akhir atau Peristiwa Akhir Zaman. Bapak akan umumkan hari dan jamnya. Jadi nggak usah menebak-nebak, kita tunggu nanti. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita hidup. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai Yesus datang, kita akan tahu waktunya itu. Yang penting apa adalah? Yang paling penting adalah mari semakin berserah kepada Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan. Pergumulan kita melawan dosa itu yang paling utama. Dosa-dosa di pikiran, dosa melalui pandangan mata, dosa melalui perkataan mulut yang paling pahit. Kadang-kadang orang kita sakiti, nggak sadar. Dosa melalui perilaku yang bahaya. Kalau dosa itu sudah turun ke perasaan hati nurani, bisa muncul kebencian, dendam, kesumat. Mari kita mohon kepada Bapa ampunan dosa. Karena itu yang terpenting. Supaya kita dimeteraikan. Sementara Yesus masih di bilik Maha Suci. Menjadi pengantara kita. Menjadi imam besar kita. Kita berdoa sungguh-sungguh setiap hari. Setiap saat. Karena kita orang lemah. Kita orang berdosa. Kita tidak bisa selamat dengan diri kita. Hanya kasih karunia Tuhan. Dan terutama kuasa Roh Kudusnya. Itulah kebutuhan terbesar kita. Terima kasih, puji Tuhan. Amin, haleluya. Jadi jangan mau dengar-dengar kalau ada seminar Alkitab, entah kapan pun itu, entah yang malam Sabat, entah kapan. Kalau dia bilang, Yesus datang tahun sekian, mohon maaf, saya harus sebutkan. 6 bulan lalu, ada pendeta dari Amerika. Dikatakan begini, Yesus datang tahun 2027, tapi tanda tanya. Tanda tanya ya, bukan memastikan. Hanya supaya kita maksudnya lebih terbuka pikiran kita. Tapi bukan tahun 27. Tidak ada manusia yang tahu. Anak pun waktu itu tidak tahu. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Berserah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudusnya. Sesuai 1 Petrus 5 ayat 7 yang tadi. Terima kasih. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan pastikan, jangan tentukan kapan Yesus datang. Itu biasa pekabaran-pekabaran ini. Tapi tetap setia dan tetap sabar. Karena Petrus katakan banyak orang akan apa? Di akhir zaman mengejek. Mana Tuhanmu? Kok nggak datang? Makanya kalau ada orang mengejek, kita jawab dengan lemah lembut. Kita katakan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Seperti Yesus datang lahir dulu tepat pada waktunya. Terima kasih, puji Tuhan. Amin, haleluya. Boleh lanjut ya Bu ya? Grace pengingatannya. Silakan. Cuma begini, dari hasil ini ada keluarga kami di Manado, jangan kata 1844 ya, yang dikatakan mau datang tahun 99 kemarin. Ya. Jadi mereka mendengar itu, mereka berlomba-lomba. Yang tadinya dari Advent keluar, balik lagi. Minta dibaptis semua.
Tapi Ya. tunggu tidak datang, akhirnya mereka bohong ini, balik lagi ke hari Minggu itu. Ya Itu itu dia. kejadian yang menyesatkan ya. Kalau saya katakan itu menyesatkan dan menyedihkan. Karena Betul. apa? Seperti mempermainkan ya. Betul. Kita ini iman kita kok kayak gampang banget diombang-ambingkan. Dan kenyataan para hamba Tuhan, saya nggak katakan pendeta, hamba Tuhan ya, yang mau menginjil pun seperti menyepelekan itu jiwa-jiwa yang mau datang pada kebenaran ya. Jadi tolong mari kita sama-sama saling mengingatkan. Saya berterima kasih ya dengar ini, terima kasih Bang Tamson, Pak Tamson, karena kita diingatkan bahwa ada masanya iblis berbicara untuk menyesatkan kita umat-umatnya. Walaupun di Betul. dalamnya itu banyak hamba-hamba Tuhan ya, tetapi Betul. dijadikan ajang untuk menyesatkan kita yang nggak tahu menau lah istilahnya, hanya sekedar mendengar. Kita mendengar pendeta itu mantap dong, pendeta pasti memberitahu yang benar dong. Tapi dengan kekecewaan ini akhirnya malah seperti menyesatkan. Jadi terima kasih atas semua penjelasan ini, membuat kita terbuka mata dan hati kita bahwa patokan kita hanya firman Tuhan. Terima Betul. kasih Pak Tapton sama Buku Matius mengatakan begini. Kalau Bapa tidak mempercepat kedatangan Yesus, bahkan orang-orang pilihan pun hampir sesat, atau hampir binasa. bisa disesatkan. Betul. Jadi tetap Betul. hati-hati, berdoa dan berpuasa, berjaga-jaga. Itulah tugas kita. Kenapa kita Betul buat ini seminar ini? Supaya kita berdoa makin sungguh-sungguh, berjaga-jaga sungguh-sungguh, terlebih menjaga mulut kita juga, supaya jangan menyakiti hati orang lain. Jangan. Menjaga mulut kita, supaya jangan berjanji palsu. Apa yang kita sampaikan di Alkitab adalah kebenaran. Kita nggak boleh menebak-nebak, nggak boleh mengarang-arang, dan kami, puji Tuhan, kita tidak ada niat mengarang-arang, membuat sensasi, tidak. Kita hanya memberikan firman Tuhan supaya kita makin kuat. Itu aja. Jadi terima kasih Ibu, jangan goyah, jangan bimbang. Yesus itu datang kalau sudah tepat waktunya. Tadi dikatakan tidak ada lagi penundaan hari, jam, dan bulan yang kemarin kita pelajari. Jadi tetap Alkitab sebagai benteng utama. Jangan terpaku dengan omongan pendeta atau siapapun. Belum tentu dia sebut dari Alkitab. Tapi kalau dia bilang sumbernya tertulis di sini, kita lihat dan kita baca. Dan itu pun jangan sampai salah menafsirkan. Bagaimana supaya jangan salah? Berdoa kepada Bapa. Minta Roh Kudus untuk mengajar kita. Mohon maaf. Kami ini bukan sekolah pendeta, bukan teologi. Tapi Tuhan ajar kita semua untuk mempelajari firman Tuhan itu dengan benar dan sungguh-sungguh dan rendah hati. Jangan merasa sombong, jangan merasa sudah pintar, jangan. Kita tetap orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Mari selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Charles Klender, silahkan, Ray. Saudara Sinaga ini, sahabat saya ini. Silahkan bertanya. Mungkin gini, hanya satu saya ingat. Orang tua saya sebelum meninggal. Dia meninggal usia 88 tahun. Kedatangan Yesus nanti diawali katanya matahari keluar dari barat, bukan dari timur. Jadi saya pun masih bertanya-tanya apakah benar itu. Tapi itu pun di Alkitab tidak ada dituliskan. Saya belum pernah baca di Alkitab. Mungkin mengingatkan kita bahwa apa yang ada, lihat dan semua dicocokkan dengan Alkitab. Cuma demikian. Terima kasih. Di Alkitab saya belum pernah baca matahari akan muncul dari barat. Tapi kalau di orang Muslim memang ada seperti itu. Saya nggak tahu kalau di antara kita di sini ada yang pernah baca nanti matahari muncul dari barat. Saya nggak tahu. Tapi saya belum pernah baca sampai sejauh ini. Jadi jangan, kalaupun ada orang mengajarkan itu, ya kita lihat, kita tanya, ada tertulis nggak di Alkitab? Makanya Yesus selalu bilang, ada tertulis. Senjata kita melawan setan adalah ada tertulis. Kalau tidak tertulis, jangan dikarang-karang. Di Roh Nubuat pun kalau tidak tertulis, jangan dikarang-karang. Kita hanya belajar dari Alkitab yang Tuhan sudah berikan ini, dan Roh Nubuat yang Tuhan berikan kepada hambanya Ellen G. White. Terima kasih. Semoga kita semakin diperkaya, makin banyak pengetahuan, tapi jangan hanya pengetahuan. Perubahan tabiat, perilaku, dan karakter yang paling utama. Semakin rendah hati, semakin lemah lembut, semakin panjang sabar, semakin mengasihi, dan suka berdamai, dan suka mengampuni orang, dan mau mengampuni orang. Dan kalau kita salah, mari kita minta maaf kepada siapa kita bersalah.
terutama kepada Tuhan. Inilah buah Roh Kudus yang harus kita hidupkan setiap hari. Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Biarlah tabiat Yesus ini menjadi bagian kita. Terima kasih. Silakan Saudara Sardes. Mohon maaf tadi sempat terpotong. Ya, silakan Pak. Silakan Pak, Saya- poin saja. Ya, jadi begini. Saya ini adalah Mahkamah Laut. Nama Laurentius. Ingin tolong bantu kami diberi apa makna rohani yang bisa kami tetap dari istilah manis di mulut, pahit di perut. Oke, itu aja Pak. Itu aja. Tadi kurang jelas. Boleh lebih dekat ke HP-nya atau ke ininya supaya lebih jelas. Kurang jelas tadi. Tolong kami diberi makna rohani yang dapat kami maknai dari istilah manis di mulut, pahit di perut. Oke. Ini Saudara Malau, temannya Bapak Sardes, Country Living di daerah Dolok Sanggul. Silakan Bro. Tolong jelaskan manis di mulut, pahit di perut, makna rohaninya. Baik, terima kasih Bapak Sardes dan Abang Malau ya. Jadi artinya dulu ya, baru kita ambil makna.